Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Ya adik-adik, sama-sama kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita sama-sama membaca, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk bisa mengerti apa yang kita baca pagi ini dan menjadikan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan ini ya Tuhan. Kiranya lewat pembacaan Alkitab pada saat ini, Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti, dimampukan Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik yang sudah bisa membaca, persiapkan Alkitab masing-masing. Kita akan sama-sama belajar dari Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39. Kita akan baca keseluruhan ayatnya. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di sini gambaran bagaimana ratapan Tuhan Yesus mengenai Yerusalem, tempat ibadah bangsa Israel, di mana mereka melempari nabi-nabi dengan batu atau mereka menolak dengan keras ajaran Tuhan. Mereka menolak keras nabi-nabi yang diutus Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan pesan Tuhan lewat nabi-nabi. Ini gambaran yang sungguh sangat menyedihkan. Mereka menolak ajaran Tuhan. Mereka menolak kasih sayang Tuhan. Sehingga di sini dikatakan bahwa kerinduan Tuhan mengumpulkan anak-anak seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Tuhan rindu supaya bangsa Israel beribadah kepadanya. Mereka semua berkumpul untuk mendengarkan ajaran Tuhan lewat para nabi. Tetapi di sini rumahnya akan ditinggalkan dan menjadi sunyi sepi. Di sini Tuhan menggambarkan kehancuran bangsa Israel karena mereka menolak didikan Tuhan, mereka menolak kasih sayang Tuhan, mereka menolak ajaran Tuhan. Tetapi Tuhan begitu penuh dengan belas kasih, begitu penuh dengan kasih sayang, sehingga dikatakan di ayat yang ke-39, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika mereka sudah bertobat, mereka mau kembali mencari Tuhan, Tuhan akan datang, Tuhan akan kembali datang, Tuhan kembali akan hadir bagi mereka. Nah adik-adik, sebagaimana keras mereka menolak Tuhan, tetapi cinta kasih Tuhan tetap nyata, Tuhan tetap mengasihi. Bagaimana respon dari bangsa Israel menentukan kehidupan mereka sendiri. Adik-adik, seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita malas-malasan, seringkali kita menolak didikan dan ajaran Tuhan, dan menjadikan hidup kita hidup yang menjauh dari Tuhan. Tetapi janji Tuhan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Cinta kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Nah adik-adik, lewat pembacaan Alkitab pada saat ini mengingatkan kita begitu besar kasih Tuhan, begitu luar biasanya kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah adik-adik, bagaimana respon kita pada saat ini ketika kita sudah membaca ayat ini? Yuk adik-adik, kita jangan seperti bangsa Israel yang menolak ajaran Tuhan,
menolak utusan-utusan Tuhan, tetapi kita harus membuka hati kita, diri kita untuk terus mau dididik, untuk terus mau menerima ajaran Tuhan. Lewat apa adik-adik? Membaca firman-Nya setiap hari, datang ke sekolah minggu, datang beribadah, dan kita mau hidup kita terus mendekat kepada Tuhan. Kita mau membuka diri kita, hati kita untuk terus diisi oleh firman Tuhan, untuk menerima kasih sayang Tuhan, dan kita pun membagikan kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Mari kita pun mau membagikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan, saya pun mau. Mari kita sama-sama terus mendekat kepada Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, supaya kita dimampukan Tuhan untuk terus mendekat kepada Tuhan, menerima ajarannya, kasih sayangnya, dan membagikan bagi banyak orang. Biarlah hidup kita senantiasa hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan Alkitab pada pagi ini. Tuhan, ampuni kami yang terkadang kami masih suka menjauh dari Engkau. Mungkin kami sering malas untuk datang beribadah, datang ke sekolah minggu, dan malas membaca Alkitab. Tuhan, ampuni kami. Tapi lewat pembacaan firman-Mu pada saat ini Tuhan, mampukan kami untuk terus semangat, terus bergiat untuk lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi merasakan kasih sayang Tuhan, dan mampukan kami untuk terus bergiat juga Tuhan, untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan Tuhan, dan kami mau terus dididik, kami mau terus berjalan bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus